Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada Kamis pagi ini tanggal 11 November 2021. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta, dikasih, diberkati oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan kita katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Kita adalah anak-anak yang dicinta oleh Tuhan, diberkati, dipelihara sama Tuhan. Oleh itu mari kita menjadikan Yesus sebagai juru selamat kita. Yesus Bapa kita yang sangat baik. Jangan pernah jauh dari Tuhan, tapi mari kita bergairah hidup di dekat dengan Tuhan. Hidup bersemangat melayani pekerjaan Tuhan. Semangat untuk hidup, semangat untuk cinta Tuhan, semangat untuk hidup bergaul karib dengan Tuhan, semangat di atas segala-galanya. Kalau bersama dengan Tuhan, hidup kita merasa aman, ada damai sejahtera, ada sukacita. Amin, puji Tuhan. Seizinkan saya Pastor Yakub Rahmat menyanyikan sebuah pujian. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku. Kita simpan firman Tuhan dalam hati kita. Kita tidak berikan kesempatan buat yang lain selain hanya Tuhan Yesus. Kita prioritaskan Tuhan Yesus. Kita tempatkan Tuhan Yesus nomor satu. Prioritaskan di atas segala prioritas. Hanya bagi Dia Bapa, kita Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Oh, maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, kutaruh dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Yesus. Amin, haleluya. Maka perkataanmu telah, amin, haleluya, kutaruh dalam hatiku. Firman-Mu Tuhan sempurna kutaruh dalam hatiku, supaya jangan, aman, supaya jangan aku berdosa padamu. Amin, haleluya. Maka firman-Mu Tuhan Yesus, firman-Mu itu Bapa, firman-Mu Bapa, ku simpan, ku taruh dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa padamu. Amin, haleluya. Oh, firman-Mu Tuhan Yesus, ku taruh, ku simpan dalam hatiku. Amin, haleluya. Firman Tuhan mengajar, mendidik aku hamba-Mu. Amin, haleluya. Supaya aku berbuat kebenaran firman-Mu, hidupku sama seperti Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, aku cinta firman-Mu. Amin, haleluya. Firman Tuhan adalah sumber kebenaran. Amin, haleluya. Firman Tuhan Maha Kudus, firman Tuhan Maha Kudus. Hatiku dikuduskan firman-Mu. Amin, haleluya. Dalam Mazmur 119 ayat 11,
dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Amin, haleluya. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau ya Tuhan. Firman-Mu ku taruh dalam hatiku. Dalam di Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena Engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak Engkau menjadi imamku. Dan karena Engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anak-Mu. Ini firman Tuhan mengajar kita, supaya kita simpan firman Tuhan dalam hati kita, tidak boleh melupakan pengajaran Tuhan. Maka perkataanmu telah haleluya ku taruh dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan aku berdosa kepadamu Yesus. Amin, haleluya. Kalau hati kita tidak ada kebenaran firman Allah, maka kata firman Tuhan kita berdosa kepada Tuhan. Berarti hidup kita tidak ada kebenaran. Kalau tidak ada kebenaran, berarti hidup kita penuh dengan kebohongan, penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan, karena tidak ada kebenaran. Kalau tidak ada kebenaran dikuasai oleh iblis, maka Tuhan katakan dalam Mazmur 119 ayat 11, maka janji-Mu Tuhan ku taruh dalam hatiku, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Dan ternyata pula di dalam Hosea pasal 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kita mengenal Allah melalui firman Tuhan. Kita mengenal Allah di dalam kebenaran Tuhan. Dan kata firman Tuhan Hosea 4 ayat 6, karena Engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak Engkau menjadi imamku. Jadi kalau kita menolak firman Tuhan, tidak pernah baca firman Tuhan, tidak menjadi pelaku firman Tuhan, maka firman Tuhan katakan, aku menolak engkau. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Wah, aduh, luar biasa saudara. Jangan sampai kita melupakan firman Tuhan. Jangan sampai kita melupakan pengajaran Tuhan. Kalau melupakan pengajaran Tuhan, kata firman Tuhan, Tuhan akan juga melupakan kita dan bersama keturunan kita. Habislah kita. Ampun Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, supaya makin pentingnya kita hari ini hari, waktu-waktu usia kita makin bertambah, terus tanggal makin bertambah. Saat ini sudah tanggal 11 November. Kemarin kita hari pahlawan 10 November, sekarang sudah tanggal 11. Waktu cepat sekali. Tidak lama lagi kita memasuki bulan Desember. Tidak lama lagi sudah tinggalkan tahun 2021. Tahun masuk. Tahun yang baru 2022 bersama dengan Yesus. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Selalu kita diisi dengan firman Tuhan. Jangan pernah lupa. Kita diisi dengan firman Tuhan supaya hati kita selalu dibaharui dengan firman Tuhan. Mendapat kekuatan, mendapat siraman rohani, mendapat penghiburan, persekutuan kita makin intim dengan Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Mari saya mau baca Yosua pasal 11 ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin Raja Hasor, diutusnyalah orang kepada Yobab Raja Madon, dan kepada Raja negeri Simron, kepada Raja negeri Asyaf, serta kepada raja-raja yang di sebelah utara, di pegunungan, di Araba Yordan, di sebelah selatan Kinerot, di daerah bukit, dan di tanah bukit Dor di sebelah barat, yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur, dan di sebelah barat orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus di pegunungan, dan orang Hewi di kaki gunung Hermon di tanah Mispa. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya, amat banyak rakyat seperti pasir tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut,
menghadapi mereka. Sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan, dan kereta mereka haruslah kamu bakar api. Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat matahari merom dan menjebu mereka. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan, dikejar sampai ke Sidon Besar, dan sampai ke Misrof Lemaim, dan sampai kepada lembah Misbah yang di sebelah timur. Demikian mereka dihancurkan sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirman Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Pada waktu itu Yosua kembali, direbutnya Hasor, dan rajanya dibunuhnya dengan mata pedang. Sebab Hasor pada waktu dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan itu. Semua makhluk yang ada di dalamnya dibunuhnya dengan mata pedang, sambil menumpas orang-orang itu. Tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernafas, dan Hasor dibakarnya. Selanjutnya segala kota kepunyaan raja-raja itu dan semua raja-raja dikalahkan Yosua dan dibunuhnya dengan mata pedang. Mereka ditumpasnya seperti yang diperintahkan Musa para hamba Tuhan itu. Tapi kota-kota yang letaknya di atas bukit-bukit puing tidaklah dibakar oleh Israel. Hanya Hasor saja yang dibakar oleh Yosua. Segala barang dari kota-kota itu serta ternyata telah dijarah orang Israel, tetapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang, sehingga orang-orang dipunahkan mereka, tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernafas. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya itu, demikian diperintahkan Musa kepada Yosua. Dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikian Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit, serta Araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya, mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki Karsair, sampai ke Baldegat di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua raja ditangkapnya dan dibunuhnya. Lalu Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan Israel, selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir, dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda, dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad, di Asdod masih ada yang tertinggal. Ayat 23 terakhir. Demikian Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Yosua pasal 11 ayat 1-23. Kalau kita lihat peperangan demi peperangan yang dihadapi Yosua. Hidup ini sebuah peperangan, tetapi kenyataannya firman Tuhan ia digenapi. Bagi Yosua selalu ada berkemenangan. Kenapa? Yosua taat, Bapak Ibu. Ini bagus, kita belajar dalam kitab Yosua ini. Banyak hal kita dapatkan pembelajaran. Yang penting di sini mari belajar kita mau taat kepada perintah-perintah Tuhan. Jangan kita menjadi anak Tuhan yang bandel, tapi menjadi anak Tuhan yang taat, yang cinta firman Tuhan. Yosua di ayat yang ke-9 dikatakan, Yosua 11 ayat 9, Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Jadi semua yang difirmankan Tuhan, semua yang diperintahkan Tuhan dilakukan oleh Yosua. Ini penting Bapak Ibu. Karena banyak orang Kristen anak Tuhan termasuk para pendeta, tidak semuanya yang benar 100% taat kepada firman Tuhan. Termasuk saya juga belajar, saya mau taat. Apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan ajar kami senantiasa jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tapi lurus pandang ke depan. Ini menjadi tahu maunya Tuhan. Seperti dalam kitab Yosua, kalau kita ulang dari awal, Yosua itu udah komit dengan Tuhan. Cuma kalau kita lihat sini, di Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Coba di ayat pasal 1 ayat 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati
sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepada oleh hamba Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Ternyata benar ini. Janji Tuhan kepada Yosua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Yosua taat kepada perintah-perintah Tuhan. Seperti yang diperintahkan Tuhan, itu dilakukan Yosua. Contoh Yosua. Di Yosua pasal 11, ayat yang ke 23, Bapak ya. Seperti di ayat 20, 23, terus kalau kita lisin 23. Demikian Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka, menurut pembagian suku mereka. Lalu amanah negeri itu berhenti dari berperang. Karena apa? Aman hidup kita. Karena Yosua melaksanakan perintah Tuhan seperti ini, sesuai dengan segala yang diperintahkan, difirmankan Tuhan kepada Musa. Persis taat Yosua itu. Maka selalu saya katakan kepada Bapak, milikilah sifat taat, milikilah sifat patuh, jangan bandel Bapak Ibu. Maka saya sendiri taat pada firman Tuhan. Saya menjalankan firman Tuhan siang dan malam, pagi dan malam, selalu duduk di kaki Tuhan. Buat dunia waktunya sedikit sekali, paling buat makan, atau kalau ada penting keluar sebentar, setelah cepat pulang saya. Karena apa? Lebih banyak bergaul dengan Tuhan. Makin jauh dari dunia, tapi dekat dengan Tuhan, sesuai dengan pujian. Maka perkataanmu Tuhan, ku taruh dalam hatiku, supaya kita tidak berdosa kepadaku. Seperti tadi, dalam Hosea pasal 6, Hosea pasal 4, umatku binasa karena tidak menjalankan firman Tuhan. Sama Yosua. Yosua diberkati Tuhan. Yosua setiap ada peperangan, ada kemenangan. Karena ada penyertaan Tuhan. Karena Yosua taat kepada firman Tuhan. Belajar Bapak Ibu. Kita menjadi pelaku firman. Saya kasih ayat penutup. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Coba ini. Kekristenan bukan teori. Tapi kekristenan mempraktikkan firman Tuhan menjadi pelaku firman. Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Orang Kristen banyak menipu. Namanya Kristen. Tapi hidupnya tidak ikuti firman Tuhan. Itu berarti menipu. Namanya Kristen. Tapi tidak ada di dalam dirinya. Kristus. Kristen ada Kristus. Kristen pengikut Kristus. Follow Jesus Christ. Ikuti Tuhan Yesus, berarti ikuti firman Tuhan. Kalau gitu firman Tuhan berlaku, firman Tuhan. Saya kasih satu ayat lagi penutup. Roma pasal 8 ayat 1. Jadi kalau kita ikuti firman Tuhan, tidak ada penghukuman Bapak Ibu. Jadi mari kita mau ada di dalam Kristus Yesus, berarti di dalam firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Berarti bukan orang Kristen maksudnya nih. Orang yang konsisten. Orang Kristen kalau tidak konsisten, tidak ada di dalam firman Tuhan, binasa dia. Jadi maksudnya orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya konsisten, setia, ada di dalam firman Tuhan. Ada selalu, tidak pernah menyimpang. Tidak pernah keluar firman Tuhan. Tidak pernah bandel, tidak pernah jahat. Tidak pernah mengkhianati seperti Yudas Iskariot. Seperti firman Tuhan katakan tadi dalam Yosua pasal 1. Ya. Jadi tidak pernah menyimpang ke kanan ke kiri. Di ayat 8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan kau akan beruntung. Amin. Kehidupan kan sebuah perjalanan Bapak Ibu. Jadi kita membutuhkan kebersamaan bersama Yesus. Butuh penyertaan bersama Tuhan. Butuh alami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau perjumpaan dengan Tuhan, firman Tuhan katakan, hidup kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Kenapa? Bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, siapakah lawannya? Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus. Coba ini. Semua pengalaman Yosua bersama dengan Tuhan. Perkara besar terjadi. Contoh pada waktu Yosua pasal 10 ayat 11. Waktu perang ya terjadi, maka Tuhan kan kirimkan apa? Dari langit batu-batu besar. Coba nih, Yosua pasal 10 ayat 11. Ada penyertaan Tuhan. Kalau ada penyertaan Tuhan, Tuhan ambil alih setiap pergumulan persoalan kita. Kalau kita andalkan Tuhan, kita diam saja dalam Keluaran 14 ayat 14. Tuhan berperang ganti kita.
Karena Bapa kita Yesus amat luar biasa. Maka Tuhan memberkati. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Biar firman Tuhan selalu kita taruh dalam hati kita. Supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oh maka perkataanmu telah, amin, haleluya, ku taruh dalam hatiku, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Tuhan Yesus. Ampuni Bapa, ampuni dosaku. Maka perkataan Tuhan Yesus ku taruh dalam hatiku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Firman Tuhan kita renungkan siang dan malam. Supaya jangan, supaya jangan aku berdosa kepadamu Yesus. Amin, haleluya. Supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Yesus. Aku mau simpan firman-Mu dalam hatiku Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan pegang janji Tuhan. Supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.